Bluebird ini perusahaan aneh, dia tuh harusnya bangkrut dari 5 tahun yang lalu. Yes, COVID-19 pandemic has impacted various businesses in Indonesia. Pemirsa, Bluebird mengalami rugi sepanjang semester 1 2020. Kita belum bisa sampai kembali ke level sebelum pandemi. Karena dari paling anjloknya, mereka pernah rugi sampai 161 miliar. Dan emang sewajarnya, karena kalau kalian lihat perusahaan taksi di seluruh dunia, bahkan yang terkenal, kalian sering lihat di film-film namanya Yellow Cab, itu US. Mereka aja udah bangkrut di beberapa kota. Nah uniknya, Bluebird itu salah satu perusahaan taksi yang ada di Asia atau di seluruh dunia. Somehow dari rugi hampir 200 miliar, tahun ini, laporan keuangan yang baru ya, mereka bisa untung 600-an miliar. EBITDA-nya di atas 1 triliun. Nah gue jadi penasaran deh, kalian sendiri sering pakai Bluebird atau suka pakai aplikasi ojol atau taksi online? Karena logikanya gini ya, ini perusahaan itu udah setengah abad. Jadi yang seharusnya terjadi, perusahaannya tuh kolot, nggak bisa adaptasi. Apalagi kalau perusahaan transportasi itu digempur sama dua hal. Yang pertama, 10 tahunan lalu, era-era Uber, Lyft, dan pas masuk Indonesia, itu kayak Gokar, Grabcar, mereka secara serentak ngehajar hampir semua perusahaan taksi di dunia. Jadi dari sana aja, nggak kaget kalau perusahaan taksi itu bisa kehilangan 50% lebih dari customer mereka sebelum ada aplikasi ini. Nah yang kedua, pas COVID, ibarat perusahaan lagi rentan-rentannya nih, gaji tetap harus dibayar, mobil tetap harus di maintenance, terus tiba-tiba ada satu periode yang semuanya nggak butuh transportasi. Ya kalau kalian lihat di 2020 pendapatan Bluebird dari 4 triliun turun sampai 2 triliun. Ini yang pas mereka rugi hampir 200 miliar. Nah gara-gara dua ini perusahaan taksi global itu banyak yang mati, nggak bisa saingan, bempernya nggak kuat. Tapi di laporan yang mereka 2025, mereka tuh ibaratnya kayak gini nih, mereka cetak rekor pendapatan paling tinggi sepanjang masa, yaitu 5,7 triliun rupiah, dan yang tadi profitnya sampai 600-an. Pertanyaannya kan gimana caranya? Dan setelah gue gali, ternyata Bluebird bukan perusahaan taksi. Kalau kalian bingung, makanya kita harus bahas di chapter selanjutnya. Sebelum gue bongkar kenapa Bluebird itu bukan perusahaan taksi, kalian harus tahu dulu siapa sih yang sebenarnya nyerang perusahaan-perusahaan kayak Bluebird. Kalau di luar negeri, pionir dan yang paling terkenal itu namanya Uber. As you guys know, Uber itu startup. Dan startup itu punya beberapa DNA. Nomor satu, mereka asetnya harus ringan. Dibanding sama perusahaan konvensional ya, mobil berdiri sendiri, gaji selalu ditanggung, punya kantor, dan lain-lain lah. Nah yang kedua yang jarang orang tahu, banyak startup di dunia yang dikasih banyak banget duit dari investor. Mereka tuh dikasih mandat. Yang kalian sering dengar, growth at all cost. Yang penting grow. Tapi yang nggak banyak diceritain, pas lagi berkembang, jangan lupa buat pastiin ngebunuh kompetitor. Karena mereka tuh tahu, bisnis tua yang aset sama biayanya tuh gede, itu gampang banget mati kalau mereka nggak bisa manage. Makanya fenomena kayak bakar duit untuk dapetin customer sebanyak mungkin, secara tersirat artinya gini, curi customer dari bisnis konvensional sebanyak mungkin, sampai mereka nggak cukup duitnya untuk beroperasi, baru pas nggak ada kompetitor, pelan-pelan naikin harga. Dan hebatnya tuh kayak gini, strategi itu tuh namanya kuda Troya, Trojan Horse, kesannya kayak tiba-tiba kasih hal yang bagus buat customer, tapi di dalamnya ada virus. Pancingan kepada semua bisnis yang mau nantang mereka, lo mau nggak mau harus perang harga. Dan ini diikutin hampir semua perusahaan taksi di seluruh dunia. Mau nggak mau mereka turunin harga biar nggak kehilangan customer. Nah ini poin nomor satunya, Bluebird nggak ikut perang harga. Somehow dibanding perusahaan taksi lain yang berusaha untuk hajar balik, mereka malah kolaborasi. Armadanya dia yang udah kesebar di seluruh Indonesia dikasih akses buat bisa dipesan lewat Gojek. Nah gara-gara strategi ini, plus ya mereka habis itu bikin aplikasi My Bluebird buat mereka sendiri, mereka udah aman. Walaupun memang banyak banget customernya pindah, tapi karena nggak ikut perang harga, mereka survive sampai pukulan kedua, yaitu COVID. Sekuat apapun kolaborasinya, kalau jalanan ditutup total, ya bisnisnya sama aja mati. Ini makanya kalau kalian investor mereka, lihat laporan keuangan 2020, itu pasti geleng-geleng banget. Rugi 161 M, pendapatan turun sampai setengahnya. Walaupun di sini nafasnya sebenarnya nggak sepanjang itu ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang kayak malaikat turun dari langit. Fenomena namanya tech winter. Nah, tiba-tiba startup kelihatan nggak sustainable, investor mulai nggak ngasih duit lagi. Ingat kan, Bluebird nggak turunin harga, dan konsisten loh waktu itu 20-30% lebih mahal daripada taksi online. Baru tuh, mereka pelan-pelan naik lagi. Tapi hebatnya gini ya, setelah hampir 5 tahunan, hampir 10 tahun, banyak banget mobil-mobil dari taksi online ini yang udah mulai tidak terurus. SOP-nya mulai ditinggalin, ada yang bilang mobilnya bawa rokok, ada yang jorok. Dimana banyak perusahaan taksi ikut turun harga dan menurun kualitas, mereka malah nyasar market yang ke atas. Brandnya diperkuat, dan yang gue tahu mereka tuh obses sama quality control, SOP-nya ketat banget. Hebatnya, okupansi dari armadanya mereka balik lagi ke level normal sekitar 79-81%. Dan ini somehow nggak kepikiran sama perusahaan taksi manapun di luar negeri sana. Cuma kan tadi gue bilang, walaupun taksinya survive dan taksinya hebat, nggak mungkin omset mereka bisa sampai 5,7 triliun. Dan itu hebatnya mereka. Yang per sekarang, Bluebird itu nggak bisa dibilang sebagai perusahaan taksi. Kita masuk ke chapter selanjutnya.
Ini statement gongnya. Profitnya mereka itu paling gedenya bukan gara-gara taksi, tapi yang bahasa kerennya mobility as a service. Sebelum gue jelasin artinya apa, dan ini bisa jadi pelajaran buat kita juga. Kalau ada kompetitor yang gede banget dan punya banyak duit, instingnya bukan langsung ngelawan balik, tapi cari medan perang yang lain yang nggak bisa disentuh sama kompetitor ini. Dan bener, Bluebird ini malah fokus ke bisnis non-taksi. Yang padahal dulu taksi itu hampir semua dari profitnya mereka. Sekarang malah banyak di jasa-jasa mobilitas. Biar kalian kebayang ya, jasa mereka namanya Golden Bird. Nyewa mobil Denza, Alphard, sekalian sama supirnya, dan ini sering dipakai sama perusahaan-perusahaan, korporat, customer retail. Ada juga yang namanya Big Bird, sewa bus buat yang rame-rame. Kalau mau keluar kota, City Trans. Mau ngirim barang, Bluebird kirim. Nah hebatnya, bisnis barunya mereka ini nggak butuh lama untuk ngekontribusin 30% dari total pendapatan mereka. Lebih tepatnya, hampir 2 triliun rupiah. Ya. Pertanyaannya kenapa perusahaan taksi obses untuk ngembangin jasa non-taksinya? Jawabannya, ya lebih cuan. Atau resminya, unit economics. Kalau di bisnis taksi, untung yang bisa diambil tuh segitu-segitu aja. Sekitar segini. Dan jangan lupa kalau nggak ada penumpang, muter-muter, bakar bensin. Nah kalau bisnis Golden Bird, Big Bird, itu kan B2B ya. Mereka nggak muter-muter buat cari customer. Solusi korporat, ketunggu ada panggilan, baru di-deploy. Dan enaknya bisnis korporat itu predictable. Eksekutif tiap hari pasti bolak-balik kantor. Jangan lupa ditambah, bisnis korporat itu recurring revenue. Berulang-ulang terus. Kalau misalnya taksi, bisa aja lu lagi rame nih, 1 minggu pakai terus. Tapi minggu depannya lu nggak selalu pakai Bluebird dong. Buat bisnis dengan biaya gede kayak mereka, yang lebih bagus daripada pendapatan adalah pendapatan yang bisa diprediksi. Nah, kira kita tahu mereka bakal ekspansi banyak di sini. Sisanya walaupun ini bonus ya, puluhan ribu mobil taksi kalau misalnya udah dipakai 5 tahun, karena mereka gila sama SOP, ya jangan dipakai lagi. Tapi daripada dibuang jadi rongsokan, mereka jual mobilnya ke Mobilgo atau situs jual beli mobil bekas online namanya Bird Mobil atau lelang korporat lah, namanya Caredi. Kenapa mereka mau ngambil? Karena SOP mereka saking ketatnya. Nah, tapi namanya perusahaan, nggak mungkin tanpa resiko, nggak mungkin nggak ada ancaman, sama nggak mungkin nggak bangkrut. Gue langsung terang-terangan aja, ancaman mereka paling gede itu perusahaan taksi Vietnam namanya Sun SM. Ironisnya, mobil listrik ini bisa jadi awal kehancuran Bluebird, tapi bukan dengan cara yang kalian kira. Karena kan dua perusahaan ini tuh punya DNA yang sama, yaitu modalnya gede, aset heavy. Bluebird aja ngeluarin 1,4 sampai 2 triliun di 2 tahun lalu. Yang bayar bensinnya 2 kali lipat lebih mahal secara operasional ya, dibanding kalau pakai mobil listrik. Belum lagi servisnya tuh bisa berkali-kali lipat. Ya, kalau gitu solusinya gampang dong, Bluebird tinggal ganti semua mobilnya ke EV. Nah, susahnya dari bisnis aset heavy, butuh waktu mungkin bertahun-tahun untuk semua mobilnya jadi EV, dan belum tentu itu praktis. Makanya Sun SM ini bahaya buat mereka. Dan plot twistnya yang bikin bahayanya, kalau kalian pernah naik, itu kan memang murah ya. Sering ada diskon, sering ada promo. Mereka tuh punya agenda tersembunyi. Mereka sebenarnya nggak terlalu perlu untung di bisnis taksinya, karena mereka tuh satu keluarga sama brand mobil yang namanya VinFast. Ini kalau opini pribadi gue ya, kehadiran Sun SM itu tujuan gedenya lebih banyak untuk ngepromosiin mobil VinFast, biar orang sehari-hari kita bisa lihat mobilnya, oh ternyata keren, terus penjualan mobilnya naik. Dan mereka rela bakar duit dengan aset yang sangat amat besar, biar Bluebird itu nggak jadi monopoli. Cuma ini yang gue pelajarin ya. Ini tuh kayak ancaman yang berulang. Kompetitor baru masuk ke market dan promisnya adalah economics yang lebih murah atau harga yang lebih murah. Cuma harusnya kalau misalnya nggak ada mismanagement, nggak ada blunder dari keputusan bisnisnya, obsesi Bluebird sama SOP, sama hospitality, sama driver yang ramah, harusnya itu tuh nggak bisa dikalahin. Belum lagi karena Bluebird udah dari beberapa tahun lalu lah pelan-pelan fokusnya nggak cuma di bisnis taksi nih. Udah nge-guide kontrak sama perusahaan-perusahaan multinasional, sama bisnis-bisnis gede di Indo. Ya Sun jadi nggak bisa masuk. Nanti kalian bilang, ya bisnis mah kalau ditawarin harga lebih murah bisa aja pindah ke Sun. Nah ini yang orang banyak nggak paham tentang bisnis B2B. Banyak perusahaan itu mending bayar lebih mahal karena udah percaya, karena udah kontrak lama, dibanding pakai solusi baru yang coba-coba dan harganya lebih murah. Itulah hebatnya strategi kolot dari Bluebird. Ya hal-hal lainnya yang jadi ancaman sebenarnya ESG, kapan mereka harus full EV. Tapi ya kalau denger-denger ceritanya, hebat juga ya ini perusahaannya. Udah mau setengah abad loh. Cuma kan buat apa kita denger cerita-cerita kayak gini kalau misalnya kita nggak bisa ambil ilmunya untuk bisnis kita sendiri dan mungkin kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita masuk ke chapter terakhir. Poin pertama yang menurut gue jadi racun dari banyak banget bisnis di Indonesia, yang gue yakin kalian pun jadi salah satu pelakunya, adalah bermain dengan harga. Pokoknya gue bakal dapat customer banyak kalau gue jual murah. Kalau misalnya ada yang jual lebih murah lagi, pokoknya gue mikirin gimana caranya gue lebih murah. Kalau misalnya kita main di field itu, ujung-ujungnya bakal selalu kalah dan pasti 100% pasti kalah sama bisnis yang punya nafas lebih panjang. Nah ini realita pahitnya ya. 99% UMKM di Indonesia itu nggak punya nafas sepanjang itu. Nggak punya backingan kalau tiba-tiba dalam 3 bulan ternyata strateginya salah, tinggal ditaruh duit lagi sama investor. Menurut gue startup itu salah kalkulasi satu hal. Ibaratnya kalau misalnya tech winter nggak datang terlalu cepat dan stamina mereka lebih panjang untuk hajar terus harga, bisa nggak Bluebird mati? Bisa juga. Mungkin mereka harus restrukturisasi, pinjem dari bank. Tapi ngeliat jalanin bisnis atau jalanin usaha, itu tuh harus jangka panjang. Ini tuh maraton. Ya masuk ke poin 2. Pendapatan itu nggak penting kalau nggak punya profit. Karena profit yang bakal kasih makan pengembangan bisnis. Nggak segampang itu dapat pinjaman, dapat investor. Gue lebih mending punya 10 customer tapi gue profitnya 10 juta dibanding 100 customer tapi profit gue 1 juta. Walaupun nggak bisa diaplikasin di semua bisnis, tapi kan 100 customer
customer itu bisa nanti ke depannya harganya kita naikin, datanya kita bisa ambil. Iya, tapi untuk mayoritas bisnis ini nggak berlaku. Profit itu segalanya. Bahkan cuma ada satu angka yang lebih penting daripada profit, yaitu cash flow, perputaran uang. Itu yang ujung-ujungnya bikin bisnis kalian bisa survive. Dan ngeliat pelajaran ketiga, sama kayak investasi atau ngatur uang di dunia yang nggak pasti, diversifikasi. Karena banyak yang terlalu nyaman dengan satu produk nih, winning banget nih. Dan kalau kalian sadar, di zaman COVID, banyak nggak brand-brand yang tiba-tiba punya omset miliaran, perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba viral. Tapi kalau kalian benar-benar hitung ya, dari 100 perusahaan yang meledak pas COVID, yang survive itu mungkin cuma 10-20. Mungkin sisanya masih hidup, tapi omsetnya jauh lebih rendah daripada pas mereka gede-gedenya setelah COVID. Dan satu pola yang gue temuin, bisnis-bisnis yang survive itu bisnis-bisnis yang nggak bergantung ke satu produk. Ini nih yang viral kemarin pas e-commerce juga gila-gilanya. Tapi ya, ini perspektif gue. Dan gue rasa gue pengen lebih banyak lagi bahas topik bisnis, finance, karir, daripada kebanyakan politik, kritik pemerintah. Iya, gue tetap bakal kritik. Menurut kalian gimana? Apa kalian punya opini berbeda soal Bluebird ini? Apa jangan-jangan dari awal sampai akhir kalian nggak setuju sama opini gue? Feel free komen di bawah, and see you guys next video. Bye.